Oke, nah kita akan melanjutkan fakta atau mitos kita yang tadi ya dokter ya. Korban bullying cenderung umumnya ya, pada umumnya tidak punya ruang untuk melawan dan berdampak menyimpan amarah dalam diam. Itu fakta atau mitos ya dokter? Iya, itu fakta ya Sekar. Jadi yang namanya menjadi korban bullying itu kan dia merasa tertekan ya, under pressure. Sehingga dia juga cenderung menekan emosi-emosi negatifnya. Termasuk dia ingin marah, ingin melawan, tapi karena takut dia nggak berani ya, dipendam. Nah ini yang kita sebut sebagai agresivitas yang terpendam. Dan kalau ini tidak disalurkan dengan baik, orang ini tidak punya ventilasi untuk kemudian menyampaikan apa yang dia rasakan, bukan tidak mungkin ini bisa terakumulasi dan itu muncul menjadi agresivitas yang meledak. Jadi bom waktu ya? Jadi bom waktu. Dan agresivitas ini bisa dia lakukan kepada dirinya sendiri, menyakiti dirinya atau berpikir untuk mengakhiri hidupnya, dan bisa juga dia lakukan agresivitasnya kepada orang lain gitu ya. Sehingga penting sekali orang yang mengalami korban bullying ini punya ruang yang aman untuk dia bisa bercerita ya. Jadi sebagai teman gitu ya, mungkin bisa bilang, tadi gua lihat lu diperlakukan tidak baik lo gitu ya. Tapi gua ada di sini kok. Kalau lu mau gua temenin, gua ada di sini. Kalau kapan lu mau komunikasi, pengen ngobrol, tinggal kontak ya. Atau orang tua yang menyaksikan bahwa anaknya ini menjadi korban bullying, hadir. Temani anaknya sehingga anaknya merasa aman. Demikian juga guru di sekolah. Kalau ada apa-apa kamu boleh cerita ya sama ibu. Itu saja kata-kata sederhana seperti itu sudah bisa menyelamatkan hidup satu orang dan mungkin banyak orang gitu ya. Karena anak ini jadi punya ruang yang aman dan nyaman untuk bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan ketika dia mengalami perlakuan yang tidak baik itu. Oke. Nah dok, kan dari tadi kita kan membahas korban bullying ya. Tapi ini ada fakta atau mitos. Tidak hanya korban, tetapi pelaku bullying, perlu melakukan pengecekan kesehatan mental. Karena pelaku bullying itu tidak sadar atas apa yang dia lakukan. Fakta atau mitos? Itu fakta juga ya Sekar ya. Karena sebenarnya pelaku bullying ini juga mengalami luka psikologis yang belum bisa dia pulihkan sendiri. Karena banyak pelaku bullying yang sebenarnya punya insecurity ya dengan dirinya, punya harga diri yang rendah, dia punya pengalaman berada di sebuah lingkungan yang permisif tentang perilaku kekerasan, mungkin juga menyaksikan tontonan-tontonan, bermain games yang berbau kekerasan, sehingga memunculkan perilaku kekerasan tersebut. Jadi dia melampiaskan dok? Ya, jadi dia melakukan ekspresi ya terhadap agresivitasnya itu. Dan tidak jarang juga sebenarnya pelaku bullying ini adalah korban bullying sebelumnya. Nah, karena ada luka psikologis, trauma yang belum terselesaikan dan belum pulih, sehingga dia mengekspresikannya dengan cara yang negatif. Dan kalau dibiarkan, ini bisa menjadi lingkaran setan yang terus-menerus akan terjadi. Dan ini akan melukai generasi ke depannya dari bangsa ini tentunya. Nah, tapi tipsnya nih dok untuk mencegah perilaku bullying seperti apa? Ya, jadi tipsnya ya buat mencegah perilaku bullying, yang pertama buat korban bullying, kamu bukan pecundang, tapi seorang pejuang yang sedang berusaha mencari sebuah ruang yang aman tentunya. Berani bicara dan nggak diam, itu langkah pertama yang bisa kamu lakukan. Cari dukungan ya dari teman, dari guru, dari keluarga, atau dari konselor, teman-teman kamu. Pasti sebenarnya banyak kok yang care dengan kamu. Kemudian juga bullying ini bukan salah dari korbannya gitu ya. Belajar untuk mengelola emosi dengan baik, bukan dengan balas dendam ya kepada orang lain. Bangun ketahanan diri yang lebih baik, dan sebagai teman jangan cuma jadi penonton ya, tapi jadi pendukung buat teman-teman kalian yang mungkin jadi korban dan juga jadi pelaku. Buat para pelaku, belajarlah untuk berempati kepada orang lain. Belajar untuk merasakan bahwa nggak enak loh diperlakukan tidak baik, dan jangan melakukan hal yang sama kepada orang baik. Dan juga kelola amarah, stres itu dengan cara yang sehat. Coping mechanism buat anak-anak, remaja, dan dewasa muda perlu nih dilakukan. Dan yang terakhir adalah orang tua, sekolah, tempat kuliah harusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman buat setiap orang yang berada di sana. Oke, luar biasa Dokter Argo. Terima kasih atas paparannya. Jadi tidak hanya korban bullying saja yang harus fight gitu untuk jati diri dia, untuk memiliki harga diri yang lebih baik ke depannya, tapi kita sebagai supporter itu juga harus terus mendukung, dan semoga ini kita juga bisa sama-sama saling suportif satu sama lain agar perilaku
bullying ini juga tidak terjadi di mana-mana lagi. Dan pemirsa, demikian sudah 30 menit kami menemani Anda. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Sekarwanda dan Dr. Argo pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Dok, Indonesia. Hidup sehat.